Indonesia telah tertinggal 0-1 dari Gini dalam babak playoff menuju Olimpiade Paris 2024. Seperti apa kemeriahan nonton bareng laga hidup mati tim Garuda Muda? Sudah ada rekan Anissa Rizkia di Puro Pakualam, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam Anissa, seperti apa situasi nonton bareng Indonesia melawan Gini di sana? Dari mana? Acok menuwe yo, kok dipanggil? Selamat malam David dan juga pemirsa. Saat ini situasi begitu ya di Puro Pakualaman, salah satu titik yang melaksanakan nonton bareng Indonesia versus Guinea. Ini tampak antusiasme warga begitu ya, kalau dilihat ini jumlahnya bisa mencapai ratusan. Sudah memadati area lapangan Swadanan yang ada di Puro Pakualaman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memang sejak tadi sore saya sudah melihat begitu ya antusiasme warga berdatangan, tak hanya dari kawasan Pakualaman namun juga dari Kabupaten Bantul, kemudian Kabupaten Sleman. Mereka rela datang kemari untuk menonton bersama, yakni menyaksikan laga playoff Indonesia versus Guinea, di mana saat ini skor 1-0. Kita optimis nantinya Indonesia dapat mengungguli skor di babak selanjutnya. David dan juga pemirsa, dapat saya gambarkan memang untuk saat ini tidak hanya di kawasan Puro Pakualaman yang dipadati oleh masyarakat, namun arus lalu lintas menuju ke jalan Puro Pakualaman ini tampak ramai begitu, cukup padat, di mana tadi saya sempat berbincang dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pakualam 10, beliau menyatakan bahwa perjalanan dari daerah Gayam menuju ke Puro Pakualaman yang biasanya hanya ditempuh 5 menit, tadi beliau hingga perjalanan tiba di Puro Pakualaman ini mencapai 40 menit. Bisa digambarkan, bisa dibayangkan maksud saya David dan juga pemirsa, kepadatan arus lalu lintas ini memang cukup padat begitu ya menuju ke kawasan Puro Pakualaman. Dan kalau dilihat juga memang tidak hanya masyarakat dari generasi muda, namun juga ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan ada anak-anak nih, para supporter yang ingin mendukung Garuda Muda kita berlaga di playoff malam hari ini. Kita optimis bahwa tim Garuda Muda akan memenangkan playoff kali ini dan tentunya maju ke Olimpiade 2024. Dan untuk saat ini memang sedang break begitu ya. Dari Puro Pakualaman pun juga menyapa warga yang sudah datang, rela mengantri untuk bisa nonton bareng di kawasan Puro Pakualaman ini. Saya kembalikan kepada Davi yang ada di studio. Bagi satu-satu, Mbak. Oke. Baik. Ya Anissa, kalau kita lihat di belakang ini, kan ini tadi sudah ada satu gol ya melalui penalti. Bagaimana itu respon dari para penonton tadi ketika menyaksikan ini? Ya, memang ini dari antusiasme penonton ini sangat luar biasa sekali. Bahkan ada salah satu begitu ya supporter yang tadi sempat saya berbincang begitu mengenai prediksinya seperti apa. Saya akan ajak berbincang sebentar. Mas, diperkenalkan namanya siapa nih? Nama saya Faisal. Nah, Mas Faisal, melihat tadi pertandingan babak pertama, ekspektasinya Mas Faisal? Ekspektasi saya sih kita masyarakat Indonesia pastinya pengen menang, namun kita tidak menutup mata bahwa Guinea itu sangat bagus permainannya, tapi kami masih optimis bahwa kami bisa memenangkan pertandingan hari ini. Ya. Prediksi skornya ini tadi sudah 1-0, Guinea unggul. Kalau menurut Mas? Iya, kalau menurut saya Indonesia masih punya peluang bagus, apalagi tadi juga banyak peluang-peluang yang diciptakan oleh timnas Indonesia. Pastinya Indonesia pasti akan berjuang habis-habisan untuk mencetak gol, minimal 2 gol untuk kemenangan Indonesia malam ini. Optimis lolos Olimpiade 2000. Optimis banget, harus dijaga, tetap optimis. Mungkin pesan Mas untuk supporter Indonesia yang saat ini menyaksikan laga playoff. Untuk supporter Indonesia khususnya di sini semuanya, kita harus tetap optimis. Apapun hasilnya, kita tidak usah menghujat pemain. Yang penting kita sudah berjuang sampai sini, kita udah bagus. Daripada kita udah melakukan tim-tim besar lain, kita udah pastinya udah bangga banget sama mereka. Ya. Rasa bangga terhadap timnas U23 tentunya. Terima kasih Mas atas waktunya, dan itu tadi salah satu supporter
timnas Indonesia yang rela datang begitu ya sejak petang tadi. Saya lihat Mas satu ini sudah hadir di Puro Pakualaman hingga malam hari ini menyaksikan laga playoff yang digelar tentunya dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita menantikan bersama dan tentunya kita optimis Indonesia akan juara. Demikian saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Ya Anissa, tampaknya memang itu true supporter ya, sejati itu supporter. Karena dia mendukung optimis apapun yang terjadi. Kita dukung sama-sama Garuda Muda kita. Terima kasih dan salam sehat selalu, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan memantau suasana nonton bareng di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada rekan Putu Bagus di sana. Putu, seperti apa kemeriahan nobar di sana? Putu? Ya baik, dapat diinformasikan untuk kondisi nobar di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini masih antusias begitu, penonton masih mendukung skuad Garuda Muda untuk bisa membalikan keadaan. Dan memang untuk mengetahui bagaimana optimisme, bagaimana komentar dari supporter yang hadir langsung nonton bareng maksud kami di area kompleks Gelora Bung Karno, sudah bersama dengan narasumber kami, dengan supporter Garuda Muda. Mas, selamat malam, bisa dikenalkan atas nama siapa? Saya Riki. Mas Riki, ini Garuda Muda tertinggal 1-0 lewat gol penalti tadi dari Guinea. Ini optimis nggak bisa comeback di babak kedua? Optimis sih, kalau kita lihat ya, bukan hanya dari skor, tapi dari segi permainan juga kita sebenarnya masih bisa mengimbangin. Kita lihat tadi beberapa kali pemain kita juga masih menciptakan peluang di depan gawang lawan. Itu artinya secara permainan kita masih bisa mengimbangin dan ini cuma hanya butuh waktu aja. Penalti yang kita dapat tadi kan itu seperti ketidakberuntungan kita saja di babak pertama begitu. Tapi nanti di babak kedua, sepertinya saya yakin akan ada perubahan permainan dari Sintayong dan kita bisa mengembalikan keadaan di babak kedua. Baik, berarti masih optimis begitu ya. Ini kira-kira siapa pemain yang bakal mencetak gol atau bisa menjadi pilar utama Garuda Muda untuk bisa membalikan keadaan? Kalau kita lihat tadi permainannya di lini tengah ya, yang agak sedikit lemah begitu. Tapi nanti dengan ada perubahan, kita harapkan Ivan Jenner bisa menjadi pemain kunci di permainan di babak kedua nanti dan bisa membuka peluang untuk strike Marcelino dan Witan untuk bisa mencetak gol. Tapi kalau feeling saya sih sepertinya nantinya strike ya, striker utama kita nantinya bisa mencetak gol di babak kedua. Kalau untuk pemain, ini prediksi skor akhir berapa kira-kira? Walaupun kita sedang tertinggal, tapi dari supporter kami yang ada di sini juga optimis nantinya kita bisa unggul dengan skor realistis 2-1, kita bisa unggul untuk menuju ke Olimpiade 2024. Terakhir nih Mas, Pratama Arhan sering memberikan kontribusi lewat lemparan jarak jauhnya. Kira-kira bisa nggak di pertandingan kali ini Arhan mencetak assist atau mencetak gol? Saya yakin bisa, tapi itu bukan satu-satunya cara. Ada banyak cara lain, tapi spesialisasi Arhan itu juga bisa dimanfaatkan begitu ya. Sepak bola kita sekarang sudah modern, tidak hanya memanfaatkan umpan-umpan lambung aja, tapi melalui skema bola-bola pendek di lapangan gitu. Jadi kalau memang itu bisa diandalkan, dimanfaatkan nggak masalah, tapi cara lain juga bisa digunakan. Baik Mas Riki, terima kasih atas waktunya. Semoga skuad Garuda Muda menang ya. Ya itulah pemirsa hasil wawancara kami dengan salah satu supporter timnas Indonesia yang memang masih optimis untuk bisa membalikan keadaan di babak kedua ini, dan kita berharap secara bersama-sama Pratama Arhan, Hernando Ari, Ivan Jenner, Marcelino Ferdinand bisa memperoleh kemenangan dan kita bisa mengunci tiket ke Olimpiade Paris 2024. Kami kembalikan ke Anda di studio. Ya baik, masih ada harapan satu babak lagi ya. Baiklah kalau gitu, terima kasih Putu Bagus sudah melaporkan dari GBK. Selamat bertugas kembali.